Jujur deh, kita semua pasti pernah kan nahan buang air kecil. Kelihatannya sepele banget, tapi gimana kalau saya bilang kebiasaan yang kayaknya nggak berbahaya ini sebetulnya menyimpan resiko serius yang tersembunyi buat kesehatan kita. Yuk, kita bongkar faktanya sama-sama. Coba bayangin deh, lagi meeting penting banget, kebelet. Atau lagi enak-enak nonton film di bioskop, atau parahnya kejebak macet total. Tiba-tiba sinyal itu datang. Situasi yang familiar banget kan? Alasannya macam-macam. Bisa jadi karena emang lagi sibuk banget, nggak ada toilet yang bersih di sekitar, atau ya jujur aja kadang kita cuma lagi mager. Kita sering banget cuekin sinyal dari tubuh. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sih kebiasaan ini jadi bahaya? Oke, sekarang kita coba bedah ya, mana mitos dan mana fakta. Tapi sebelum itu, penting banget buat kita tahu dulu, sebenarnya yang dianggap normal sama tubuh kita itu kayak gimana sih? Jadi, normalnya nih, seseorang itu buang air kecil sekitar 6-7 kali dalam sehari. Tentu aja, angka ini bisa beda-beda ya buat tiap orang, tergantung seberapa banyak kita minum dan kondisi tubuh. Tapi ini bisa jadi patokan yang bagus. Terus kapasitas tangki kita seberapa besar? Nah, kandung kemih orang dewasa yang sehat, itu kira-kira bisa nampung sekitar 2 gelas urin dengan nyaman. Ini kapasitas normal sebelum tubuh kita ngasih sinyal, woi udah waktunya ke toilet nih. Nah ini kuncinya, nahan sesekali itu sebetulnya nggak akan jadi masalah besar kok, asalkan sistem kemih kita sehat ya. Yang jadi bahaya itu kalau ini bukan lagi sesekali, tapi udah jadi kebiasaan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau kita terus-terusan mengabaikan sinyal dari tubuh. Kita mulai dari yang paling ringan dulu ya, dari sekedar rasa nggak nyaman sampai insiden kecil yang, bikin malu. Ini adalah tanda-tanda peringatan awalnya. Ini dia efek yang paling pertama dan paling kita kenal. Rasa nyeri yang nyiksa banget pas udah di ujung tanduk. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita sampai bisa sesakit itu? Gini deh, bayangin kandung kemih kita itu kayak balon. Dia itu kan otot, jadi bisa melar, terus balik lagi ke bentuk semula. Nah, pas kita nahan pipis, kita itu kayak maksa si balon ini buat melar, dan terus melar sampai melewati batas kemampuannya. Ya jelas aja sakit kan? Oke, kita lanjut ke akibat berikutnya yang jujur aja lebih bikin canggung. Kehilangan kontrol, atau bahasa gaulnya ngompol. Dan jangan salah, ini bukan cuma buat anak kecil loh, orang dewasa juga bisa banget ngalamin ini. Mungkin kita ngerasa masih bisa ngontrol ya, tapi otot yang nahan urin itu punya batas kekuatan. Kalau tekanan dari dalam udah kencang banget, ya akhirnya jebol juga. Hasilnya, kebocoran yang sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Oke, tadi itu kan efek-efek jangka pendek. Sekarang kita masuk ke level yang lebih serius. Ini bukan lagi soal nggak nyaman atau malu, tapi udah ngomongin ancaman kesehatan jangka panjang yang nyata. Salah satu risiko yang mungkin banyak dari kita nggak sadari adalah terbentuknya batu kandung kemih. Dan ini, serius deh, bukan masalah sepele dan rasanya bisa sakit banget. Prosesnya gini, kalau kita keseringan nahan, pas kita pipis, itu kandung kemihnya nggak kosong total. Nah, sisa-sisa urin yang ketinggalan ini bisa mengendap. Lama-kelamaan, mineral di dalamnya mengkristal dan akhirnya jadi batu. Makanya gejalanya bisa sakit luar biasa pas kencing, sampai-sampai ada darah di urin. Mari kita beralih ke resiko besar lainnya. Tanpa sadar, kita mengubah kandung kemih kita jadi kolam renang yang sempurna untuk bakteri. Coba pikirin deh, urin yang seharusnya dibuang malah kita simpan lama-lama di dalam. Kondisinya kan hangat tuh dan tergenang. Wah, ini surga banget buat bakteri berkembang biak. Mereka bisa pesta pora di sana dan akhirnya menyebabkan infeksi yang menyakitkan. Atau yang biasa kita sebut infeksi saluran kemih, alias ISK. Tapi penting banget nih buat bedain ya. Ngompol sekali karena nahan kelamaan, itu kan cuma insiden. Tapi ada yang namanya inkontinensia urin. Nah, ini beda. Ini adalah kondisi medis di mana seseorang nggak bisa lagi mengontrol buang air kecilnya secara terus-menerus. Dan tahu nggak, kebiasaan nahan pipis ini bisa bikin otot kandung kemih jadi lemah atau menyebabkan ISK kronis, yang ujung-ujungnya bisa banget mengarah ke kondisi serius ini. Oke, tarik napas dulu. Sekarang kita sampai di resiko yang paling gawat. Di titik ini, kerusakannya bisa parah banget, bahkan permanen. Kita udah nggak ngomongin soal nyaman atau nggak nyaman lagi, tapi ini soal kesehatan organ vital kita. Coba bayangin pipa pembuangan air di rumah. Kalau di ujungnya mampet, airnya bakal balik lagi ke atas kan? Nah, mirip kayak gitu. Pertama, kandung kemih udah penuh banget, udah kayak mau meledak. Kedua, karena tekanannya kuat banget, urin itu malah kepaksa ngalir balik ke atas, ke arah ginjal. Akibatnya, ginjal jadi bengkak. Ini kondisi medis serius yang namanya hidronefrosis.
Dan inilah puncak dari semua risiko. Infeksi yang tadinya cuma ada di kandung kemih bisa naik kelas sampai ke ginjal. Dan ini bukan main-main, ini kondisi darurat medis. Kalau sampai telat ditangani, akibatnya bisa kerusakan ginjal yang permanen. Oke, cukup ya cerita horornya. Setelah ngomongin semua resiko yang serem-serem tadi, ada kabar baiknya kok. Kabar baiknya adalah, solusinya itu super simple. Beneran, gampang banget dan sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Terus gimana caranya? Gampang banget. Pertama, jangan tunggu sampai kebelet banget. Coba deh pergi ke toilet tiap 3 atau 4 jam. Kedua, bikin jadwal rutin. Misalnya wajib pipis setelah bangun tidur atau sebelum keluar rumah. Jadi ini kebiasaan. Nah, buat yang suka malas karena toilet umum jorok, jangan jadiin alasan. Siapin aja perlengkapan tempur kayak hand sanitizer atau tisu basah. Beres kan? Tapi, ada satu aturan yang paling penting dari semuanya. Dengerin tubuh kamu. Kalau kamu mulai ngerasain gejala-gejala aneh, misalnya jadi sering banget pengen pipis, atau urina keruh dan baunya aneh, apalagi kalau sampai ada darah atau nyeri panggul, ini udah bukan lagi soal kebiasaan. Ini tandanya kamu harus segera ke dokter. Jangan ditunda ya. Jadi, intinya cuma satu. Setiap kali ada panggilan alam, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, cuekin aja. Dengan resiko kena batu ginjal, infeksi, atau bahkan kerusakan ginjal permanen. Pilihan kedua, dengerin sinyal itu. Dan jaga satu-satunya tubuh yang kamu punya. Jadi gimana? Keputusannya ada di tangan kamu.